Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi dengan gua, caster magang. Magang di Alur Jiwa. Gitu loh, kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, kembali lagi di Alur Jiwa bersama podcaster kesayangan kalian Aje dan Bye. Pai. Jadi namanya banyak. Nama asli lu siapa sih sebenarnya? Lutfi Satria. Muhammad Lutfi Satriadi. Satria Ibu. Enggak gitu dong. Masih aja bercanda-canda receh. Baik, dibuka tadi dengan podcaster magang kita yang terus berusaha menjadi dirinya. Tapi nggak apa-apa, perkembangannya oke kalau menurut gue. Terus belajar ya nggak? Yes. Jadi bagaimana hari ini, ada apa bosku? Ingin apa ya? Sesuai permintaan para pendengar kali ya, Mas Aji. Gimana tuh? Pendengar yang mana nih? Pendengar yang baik itu Aji sebagai pundak Aji. Oke, jadi hari ini today now ada tema apa nih bosku? Menangis. Gokil. Boleh gak tuh? Menangis lagi. Kapan ya? Lu terakhir nangis kapan? Kapan ya? Putus sama mantan. Anjing malu banget anjing. Enggak gitu susah. Enggak. Karena ini sih, karena capek kehidupan kan. Wajar dong. Iya. Karena gue bingung kapan dan harus bagaimana gitu, surat ke siapa gitu. Kalau lu Je, kapan? Gue gak pernah nangis dari kecil bahagia, orang tua kaya, semua pemasukan selalu GoPay, habis Shopee Pay, Oke, semua habisin. Kalau nggak habis gak boleh pulang. Enggak bercanda. Terakhir nangis kapan ya? Baru-baru kayaknya, gara-gara sama lah kehidupan lah. Kapan lah? Meraih mimpi gila. Karena tidak mudah ya. Betul, jadi hari ini kita akan membahas tema tentang menangis. Mungkin yang dengerin juga ada yang lagi nangis atau lagi nggak nangis fisiknya tapi hatinya. Gokil. Mungkin kita bisa temenin sebagai pundak yang nyaman. Kurang anjing. Oke, menurut Wikipedia, menangis adalah respon fisik akibat dari refleks ataupun dari gejolak emosi yang dirasakan oleh seseorang. Menurut lu? Tentang respon fisik, tentang refleks, tentang gejolak emosi, itu Ada gimana? sesuatu yang nggak bisa ditahan sih. Betul. Dari emosi yang kayak gimana ya, emosi sih Betul. tidak bisa tahan lah. Betul. Dan pada beberapa kasus, menangis adalah sinyal yang dikirimkan oleh seseorang pada orang lain, baik itu yang kenal maupun tidak kenal, baik pun yang jauh maupun yang dekat, untuk memberitahu bahwa seseorang itu betul-betul sedih atau tertekan. Gokil Wikipedia ya. Saya baca itu lagi. Oke, tentang respon fisik itu menurut gua mungkin respon fisik yang diterima entah dipukul, Bisa jadi? entah dari perkataan. Tidak. Oh tidak. Bisa jadi. Gak main game dong. Gimana sih? Masih aja. Dan refleks ya, yang tadi kita sebutin, atau gejolak emosi. Nah, gejolak emosi ini biasanya yang kita dapat dari perkataan seseorang atau sikap seseorang yang di luar ekspektasi kita, yang membuat kita wow. Benar. Enggak, Karena menangis tidak melulu soal kesedihan. Iya juga. Iya kan? Gejolak emosinya nggak cuma sedih, terharu, emosi lah. Terus terharu sih biasanya. Kalau nggak sedih ya senang itu dari terharu. Yes. Nah, dirasakan oleh seseorang. Menangis dari sudut apa itu menangis, definisinya dan contoh-contohnya. Sekarang, kenapa bisa menangis nih? Menurut lo, Pai? Jangan dulu dari jangan dulu dari pribadi lah. Boleh. Kalau lu biasanya beberapa orang yang curhat sama lu menangisnya karena apa? Kenapa bisa dia menangis? Kebanyakan sih ya tentang perasaan sih. Asli tentang perasaan. Tapi lu pernah menangis tentang perasaan? Sering. Kon bohong. Lu tuh memang badan doang security, hatinya Hello Kitty aja. Gaji. Oke, yang pertama top 3-nya nih ya di kehidupan lu. Perasaan. Yang kedua, Kehidupan. Pasti itu mah. Kehidupannya apa dong? Definisikan secara jelas. Capek gitu, banyak tekanan gitu. Capek meminum anjing. Bukan gitu. Gimana sih? Bukan gitu. Maksudnya teh capek akan apa ya, menjalani kehidupan teh kayak jenuh kali ya. Kayak apa anjing gitu. Kayak apa gitu. Kayak bangsa gitu. Yang ketiga biasanya karena apa? Terharu karena apa ya?
mendapatkan suatu chip yang lebih lah. Oh, oke, berarti terharu itu ya. Ya perasaan sih sama sih, kalau gue juga ada beberapa orang yang cerita sama gue. Yang pertama gara-gara perasaan, yang kedua gara-gara hidup. Kalau gue yang ketiga bukan gara-gara terharu, tapi masalah. Entah itu masalah yang sedang dihadapinya, ya mungkin ada masalah yang wow. kurang banget anjing siapa. Dan mungkin merasa insecure akan apa ya, kayak pesimis gitu. Gue teh misalnya kita lagi menjalani suatu masalah dan kita teh kayak ngerasa nggak pede gitu, bisa kayak kayak bingung lah gitu. Tapi menurut gue ya, rata-rata kalau orang menangis tuh, including gue ya, termasuk gue, biasanya berpikirnya tuh terlalu berlebihan. Ekspektasinya terlalu berlebihan. Misal kita sedang baku bisa kita lagi ada suatu impian atau suatu ekspektasi yang harus dicapai, cuman ada beberapa hal yang terhalang mungkin ya. Nah, si penghalang itu yang kita ngebayanginnya, aduh nanti ini gimana, dan tanpa sadar itu meneteskan air mata anjing. Karena manusiawi sih menurut gue. Iya, tapi karena gini sebenarnya ada sih menurut gue ya, ada salah satu gimana ya, yang suatu apa ya, kayak tindakan gitu yang selama itu tidak secara tidak langsung kita teh gak sadar bahwa itu teh nggak baik gitu. Kayak misalnya mana ini gini gue mau nanya dulu, menurut pandangan lu kalau cowok nangis kenapa? Maksudnya kayak gimana sih cowok menangis? Kalau gue pribadi sih nggak apa-apa. Nah, lu kan nggak apa-apa, gue sama nggak apa-apa, karena banyak yang bilang, karena misalnya ya ada di satu kasus di satu teman gitu kan, misalnya ada yang nangis gitu kan, nah nangis, jadi temannya tuh bilang ke si yang nangis ini teh, lu cowok ini ngapain sih nangis? Gitu. Udahlah. Maksud Aing ya nggak apa-apa sih, karena manusiawi, bener nggak? Kata siapa cowok nggak bisa nangis? Iya, maksudnya banyak banget yang ngomong gitu. Ya, that's why kenapa beberapa laki-laki lebih memilih menangis untuk sendiri. Menangis untuk sendiri bahasanya gimana? Menangis ketika sendiri. Ketika sendiri, bro. Tapi kadang kalau udah nggak kuat ditampung di depan siapapun nangis gitu. Oke. Lalu biasanya tempat menangis yang enak nih Pak. Gue suka deh. Tempat gimana? Tempat seseorang atau memang tempat suatu objek gitu? Up to you anjing itu. Untuk seseorang. Di mana nih? Kan biasanya ada beberapa orang mungkin yang mainstream tuh biasanya di mana menangisnya. Kalau menurut lo top 3 tempat menangis yang paling enak menurut lo? PR gue. Posisi ketiga, kamar. Oke, kamar. Kenapa? Karena ada satu titik di mana kita teh butuh yang namanya meditasi sama diri sendiri, benar sih? Kayak gimana? Curhat sama diri sendiri gitu. Berkomunikasi dengan berkomunikasi, tapi bukan dalam artian kita gila. Kadang gue juga kalau di jalan nih suka ngobrol sama diri sendiri, cuman kita teh kayak tok-tok gitu. Betul. Jadi di kamar itu, kalau misalnya benar-benar capek banget, terus kayak beban tuh udah ngerasa di punak teh udah gimana ya, udah nggak bisa untuk ditampung gitu, baru di kamar aja. Bener. Tempat kedua, yang ketiga kamar, kedua WC. Lu WC coli anjing, ngapain nangis? Enggak anjing, itu di kamar. Kok WC sih? Kan nggak enak nangis di WC anjing. Enggak, karena oke, kenapa nih? Tempat menurut lu tempat kedua terenak untuk nangis adalah WC, toilet atau WC apapun itu. Kenapa? Karena gimana ya, kalau ketika kita duduk di kloset, gua kloset jongkok bro. Malu anjing. Gua kira di kali aja. Oke, ketika kita duduk di kloset, kayak imajinasi tuh kayak kan iya kan cita-cita tiga kemana ya gitu kan, lagi boker sambil ngerokok, wah serasa gue pikirin gue setuju. Oke, WC gue setuju. Yang pertama ya, first position menurut lo tempat paling enak banget untuk menangis nih. Oh, berarti salah. Oh, salah. Salah berarti. Oke. Posisinya. Berarti menurut lo yang pertama apa? Yang pertama yang paling enak di kamar lah. Di kamar. Yang kedua tetap WC. WC. Yang ketiga di mana ya? Pokoknya apapun deh yang kayak tempatnya tuh terisolasi gitu, kayak sendirian gitu. Oh, oke. Jadi beberapa tempat, tapi berarti poin lu untuk menangis tuh butuh tempat sendiri gitu ya. Terus kayak situasinya mendukung, kayak sepi gitu. Dan kan. yang paling mendukung kamar, oke? Kamar. Karena ada privasi gitu kan. Boleh juga lah, ya. Kalau di mana? Gua mulai ditanya aja. Gua
Mentang-mentang gue magang nih aja ospek apa gimana? Gue ospek kan kita. Heran. Gue mulu yang ditanya perasaan. Gue ya. Lo Top 3 ya. top 3 Posisi ketiga yang paling enak tuh, gimana? kalau menurut gua posisi ketiga paling enak tuh di lantai 2, ngadep langsung langit-langit. Oh yes. Loteng atau para ya bahasa genteng. Genteng ya. Itu menurut gue enak banget, kayak posisi ketiganya tuh enak, kayak anjir, langsung ngadap semesta, gokil. Kalau kata Sundanya kayak gimana, ngaji diri lah gitu. Nah, mengkaji diri, mengevaluasi diri itu. Tapi harus baik-baik nih, jangan ngelamun buru berak, kan gak lucu aja. Iya. Tempat menangis itu sih, tapi cuacanya harus malamnya tuh sedang malam cerah nih, malam tapi cerah gitu, nggak mendung. Iyalah mun hujan mah asup angin sih teh. Nah, Parah. gak lucu anjing, bego. Nextnya posisi Kedua. Menurut gue di mana ya? Di kamar. Pasti sih kamar. Di kamar atau di pelukan seseorang. Enggak, lebih tepatnya di kamar sambil dipeluk. Sambil dipeluk. Menurut gua sebenarnya gua ada beberapa posisi enak, tempat enak untuk menangis ya. Di yang kedua tuh antara kamar sama di pelukan seseorang. Which is ketika dalam pelukan seseorang kayak si nangisnya tuh secara nggak sadar gitu. Jadi maksudnya? Kita nggak niat nangis, tahu-tahu ngecelak aja. Gokil gak? Ya lebih ke emosi. Nah, kalau kamar, which is bener kata lu, gue setuju. Beberapa tempat yang harus kita bisa mengisolasi diri, tapi jangan terlalu lama juga kali ya. The first place. Yes, di mana nih? Di dalam sujud. Ngeri gak? Ngeri. Ini lo nggak lebay sih, cuman gue di sujud tapi sujud terakhir men. Sujud terakhir. Mau mati dong. Enggak lah, enggak di rakaat terakhir. Enggak. Kalau gue biasanya udah sholat selesai berdoa kan tuh. Gue pernah dikasih tahu sama teman gue kalau nggak salah, dicobain lah gitu di dalam sujud. Gue nggak tahu kenapa kayak komunikasi yang punyanya semesta gitu ya. Kayak aduh nikmat banget bro. Jadi sama Allah tuh kayak kita dielus kepalanya, udah lo kuat gokil aja. Baik. Ngeri sih. Enggak gitu teh ngebahas menangis teh pasti ada aja orang yang anjing lebay gitu. Pasti tapi bodoh amat. Oke, baik banget. Bodoh amat anjir. Oke, baik teman-teman. Kita udahin dulu kali ya di segmen pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen kedua tentang menangis. Dadah. Bye. Oke, balik lagi dengan saya. Kok saya sih? Gue Tajing. podcaster magang. Dogs. Jiwa. Lanjut aja. Si anjing. Teman-teman, kembali lagi di segmen kedua. Tadi kita udah ngebahas yang pertama tuh tentang apa itu menangis. Yang kedua, kenapa bisa menangis? Dan di mana? Oh iya, yang ketiga di mana tempat menangis terenak. Dan sekarang bagaimana menangis? Bagaimana proses ya? Betul. Bagaimana proses terjadinya menangis? Menurut lo atau menurut gue dulu? Lu dulu. Gue mulu. Gue tahu lo mikir kan anjing. Iya, mikir anjir. Gue gak ada bahan anjing. Kan ini dari kandak. Oke. Bagaimana proses terjadinya menangis? Yaitu tadi kita udah jelasin di Wikipedia. Biasanya ada penyebabnya dan bagaimananya tuh. Kadang ada yang to the point, nangis dulu. Betul. Lalu ngejelasin penyebabnya. Ada yang ngejelasin dulu penyebabnya, lalu menangis. Macam-macam menangis. Yang lu pernah dengar menangis biasanya gimana? Yang pertama. Gue mau macam-macam menangis biasanya yang pertama gimana? menangis lebay. Gimana? Ngegorowok. Anjing. Iya Kesel men. Anjing gak tau tempat banget anjing. Bener, kesel. Terus dia dengan kata anjing. Oh iya. Anjing. Saya tahu mau dah. Bangsat kau. Anjing. Yang kedua
Ya, kalau gue dulu waktu kecil begini. Nah, si itu ada. Terus gue nanya, Diki kusaha, kunaon, itu malamnya. Ada yang menangis anggun. Gimana? Menangisnya nggak sih? Tahu-tahu ngecak. Aku tuh nggak tahu. Nggak, dianya gitu. Suka ingin ngerangkul deh gitu teh. Ada gitu. Ada. Biasanya cewek-cewek yang jaim nangisnya tuh sambil ngejelasin. Gue tuh nggak tahu kayak ya susah gitu. Kalau gue suka sih kalau cewek menangis tuh suka ingin ngerangkul gitu. Gimana ya? Biar apa anjing? biar nyaman gitu. Sebisa mungkin gitu kan. Ya namanya juga usaha gitu. Bisa. Kan usaha teh nggak harus jual beras kan. Usaha mendekati wanita kan bisa seperti itu. Oke, jadi untuk wanita di luar sana, Lutfi membuka jasa pundak untuk menangis. Yuk bisa telepon di WhatsApp. Siap pucek anjing. Iya bisa. Dengerin gebetan gue dengerin aja. Lu tuh punya gebetan buat cewek? Enggak lah. Siapa dong, sebut dong. Mau gue sebut nih. Jangan atuh. Oke, tadi bagaimana? Biasanya pada simpson nangis itu kalau nggak sedih-sedih banget, berarti bahagia banget yang sangat amat, gimana sih bahasa gue? Yang amat sangat. Ya intinya ada satu apa ya? Karena sudah melewati perjuangan gitu yang biasanya kayak gitu. Ya mendapatkan achieve yang gimana ya? Barometer kesuksesan dia udah tercapai. Gitu yang selama ini teh aspeknya teh anjing nggak mungkin lah gitu mencapai ini teh. Ternyata tercapai. Ternyata bisa. Nah terharu dan gokil. Gokil lah. Last siapa? Yang pertama dulu. Siapa biasanya yang menyebabkan seseorang menangis? Siapa? Jadi misalkan gue menangis karena siapa? Oleh siapa? Oleh seseorang yang menyakiti. Iya Pada dong. itu. Iya. Anjing. Gimana sih? Siapa ya? Bener dong. Iya, gue nggak bilang salah kan? Yang pertama biasanya karena pasangan. Betul. Ada salah paham atau apa. Yang kedua Teman. Sakit lah. Ceritain. Jangan. Bukan forumnya ini. Kita aja yang tahu. Ketiga gimana ya? Kalau di kerjaan mungkin atasan. Tuh, partner kerja yang keempat. Tuh. Yang kelima kalau gue sih keluarga bisa. Betul. Next. Udahlah banyak amat sih. Gue nggak bisa mikir anjir. Sahabat. Gak ada kopi. Parah ya punya rumah ya. Karena gak ada kopi anjir. Rumah lo anjing. Gue belum beli biasa akhir bulan. Udah amat goblok. Akhir bulan. Sahabat. Next lagi yang biasanya menyebabkan menangis tuh diri sendiri. Kan ada tuh kalau nangis. Aduh anjing, harusnya tuh gue nggak gini. Penyesalan men. Iya. Penyesalan. Pinter anjing sekarang ya. Tuh justru kopinya baru datang nih. Padahal nggak ada anjing. Biasanya kan gitu. Aduh anjing, harusnya gue nggak gitu anjing, harusnya gue bisa tuh harusnya. Kayak gitu. Tapi kalau orang yang keras mah anjing kadung aing bet kieu. Tergantung orangnya juga sih. Ya tergantung orang, tergantung karakter. Betul. Setelah itu, siapa yang biasanya menangis? Ya, kita sebagai insan muda. Anjing. Gak pandang umur sih menurut orang. Insan manusia goblok. Bukan insan muda. Insan manusia lah. Gimana anjing? Harusnya kayak gimana? Insan manusia bukan insan muda sih ya. Kita anak-anak muda men. Ya, tapi kan orang tua juga bisa nangis. Iya, betul. Gimana? Menangis itu untuk siapa saja. Untuk kamu teman-teman jiwa. Jangan teman jiwa. Buat lo yang suka nangis atau yang sedang nangis sekarang, rasain. Gak gitu aja. Untuk teman-teman semuanya yang lagi menangis, sabar. Segala baru. The power of sabar. Pokoknya mah abi atau ayat tambah sabar segala baru. Pokoknya mah hakan ya. Ya cek aingnya naon. Pokoknya cek aingnya apa sih? Pokoknya akan datang cek aingnya naon pada waktunya. Tapi suatu bukti bahwa tidak selalu akan bahagia pada waktunya. Betul. Enggak. Lu sekarang agak filosofis ya pemikirannya. Gue gitu loh. Tips-tips untuk kamu yang sedang berada di posisi apa ya?
Bukan mentok sih. Untuk berada yang bahasa Sundanya ngarepehan sih. Yang biasanya udah Kemana? yang sedang menemani seseorang sedang menangis. Tips lu, punya tips nggak? Punya lah. Yang pertama. Secara gue kan jadi pondok yang baik, Pak. Jijik banget anjing. Sumpah jijik sih. Yang pertama, yang pertama. buat lu cowok soft boy. Enggak selalu cowok. Enggak. Gimana kalau iya, siapapun. Siapapun yang siapapun seseorang yang sedang di sisinya sedang ada yang menangis. Aduh anjing, gimana sih kalimatnya, gue susah banget. Jadi pokoknya gitulah kalian ngerepehan. Yes. Yang pertama tipsnya, jadilah pendengar yang baik. Oke ya, setuju banget gue. Ini lu mau ngerti ceritanya apa enggak, yang penting dengerin. Yang penting bikin hati dia tenang. Kalau lu mau ngerti cerita atau enggak, bodo amat, itu masalah nomor sekian, men. Yang penting kita mendengarkan. Betul. Dan pas nanti ditanya, ya terus solusinya kayak gimana? Pasti paling paling bengong gitu. Yang kedua, apa ya? Selalu menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. kan lagi menangis. Oh iya, bisa. Ya kenapa gitu kan biar intens ngobrolnya, men. Ini tips versi Lutpai ya. Yoi. Yang ketiga, terakhir. Skip dulu, lu dulu. Yang pertama apa? Yang ketiga, saya nyari bahan ya. Anjir. Anjing. Gak ada kopi anjir. Yang pertama, menurut gua ketika di sisi lu ada seseorang yang sedang menangis, yang pertama adalah jangan disuruh berhenti. Berhenti gimana, men? Misalkan, udah nggak usah nangis, jangan gitu. Oh, iya. Kalau Ya menurut udah, gue itu salah. Yang bener tuh terus pol-polin nangis lu sampai lu capek. Itu udah Karena paling bener. kita teh ada satu titik di mana kita teh kayak mendapatkan pencerahan setelah kita menangis, bener gak? Bener, gue setuju banget. Oh, aing teh kieu kuduna. Bener banget. Kayak pikiran teh cair anjir. Kayak bener. Aing mamat Anjing. Kuat loot pipe. Yang pertama itu ketika di sisi lu ada seseorang yang sedang menangis, jangan disuruh berhenti. Kalau menurut gue ya suruh dia menangis lebih kenceng sampai dia capek, sampai tetangga negor. sampai air mata gak keluar. Yang kedua, apa ya? Selalu jaga dia, takutnya dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Awasi terus teman lu yang sedang menangis sampai dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Apalagi mungkin ketika temen lu atau siapapun atau pacar lu, suami, istri lu, anak lu lagi menghadapi masalah yang menurut dia berat banget sampai bisa menetiskan air mata. Anjing, gokil gak? Awasi dia terus, jangan suruh dia untuk berhenti. Intinya itu, pokoknya awasi dia terus, jaga, takutnya amit-amit dia mau bunuh diri atau gimana, jaga terus, suruh dia nangis sambil kencang. Nah, yang ketiga, ketika nangisnya udah reda, tapi bagusnya lu mau nasehatin dia, jangan di hari yang sama ketika dia menangis. Betul. Di hari dia menangis, suruh dia nangis aja sampai puas, pol-polin. Udah itu selang 3 atau 4 hari baru lu kasih solusi baiknya gimana. Karena menurut gue itu akan lebih banyak manfaatnya ketika dia udah sadar. Menangis kan bisa aja itu dalam keadaan gak sadar, kayak lupa gitu akan semua hal. Jadi ketika udah sadar banget, kasih dia solusi baiknya gimana. Jangan memaksakan juga kayak lu tuh harusnya gini, lu tuh harusnya putusin dia. Nggak gitu dong, malah nambah tekanan. Yang paling bener tuh kalau menurut gua, ini solusi dari gua. Awali dengan bahasa ini solusi dari gua. Mau lu turutin silakan, enggak juga nggak apa-apa, karena yang ngadepin masalahnya lu. Dan jangan lupa tawarin bantuan. Bantuan apa nih? Perlu nggak gue bantu? Oh iya, bener Bener kan? Kok lu pinter anjing sekarang? Kayaknya kan gue tadi mikir dulu, man. Sengaja mikir dulu tadi. Anjing gue. Mahal ide gue. Sorry. Nah, ketika pokoknya usahakan memang beberapa orang menikmati ketika dia menangis di kesendirian. Mungkin karena dia udah bisa kontrol dirinya. Cuman untuk lu yang punya teman atau kerabat atau siapapun itu yang sedang nangis di sisi lu, itulah tips dari gua dan Lutpai. Ada yang mau ditambahin? Udah deh kayaknya. Durasi. Oh iya, bener. Bener yang les. Gak ada ide ini. Oke, kita udah di segmen kedua. Nanti kita akan lanjut di segmen ketiga dengan membacakan beberapa opini dari netizen. Dadah. Bye. Oke,
Balik lagi dengan gua. Anjir. Anjir. Semangatnya boleh juga ya. Di segmen berapa kita? Segmen 3. Teman-teman, kembali lagi di segmen 3 bersama AJ dan Lutfi masih di Alur Jiwa. Dan sekarang kita akan besok. Enggak dong. Oke. Kan kita lagi recordnya sekarang Oh, anjing. Ya apa tuh, Pak? We back. Kita akan membacakan opini dari netizen kita yang sudah kita lempar di Instagram. Dan pertanyaan itu apa, J? Pertanyaannya adalah penyebab kamu menangis itu apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa penyebabnya? Yang pertama dari Ugu. apa sih kata si Ugu? Mengingat masalah hidup dan merasa nggak bisa dihadapi. Emang masalah hidup dia seperti apa? Apa ya, lebih ke gimana sih itu teh? Nggak Kan tahu. pesimis. Pesimis dong. Pesimis. Bener-bener udah mentok aja gitu. Gue Oke. harus ngapain gitu. Gue setuju sih. Next. Dari Fitria AFRYN. Susah banget anjing. Susah. Katanya apa? Kasih tas sampai anjir pakai emot nangis. Dah itu mah gimana ya? Kata Itu gua mah kamunya terlalu baper. baper. Ideanya biasa aja. Positif aja lah sekarang mah gitu. Lanjut. Next. Dari Delisa PTR. Apa katanya? Katanya nggak punya duit. You are my best friend, brother. You are the real best friend. Next dari Ajang underscore. Ajang underscore katanya gara-gara kepentok terus lebam. Ini apa kepentok Itu sesuatu lah gitu lebam. Itu harinya Sakit itu. sakit. Sepugu. Tapi kata Ajang underscore aslinya tuh Ada lagi. capek, entah capek karena keadaan, kerjaan, dan doi juga dulu tapinya. Asik. Nangis karena ngerasa kesal sama diri sendiri, ngerasa salah, ngerasa bodoh. Penyesalan bro. Salah. Gila-gila aja. Next dari Echa Ayun. Katanya gara-gara hati. Hati kamu kenapa sayang? Kamu sakit wiper. Kok sayang sih? Kok sayang sih? Maaf. Suka keceplosan. Gak lupa. Ya bego. Next dari IG Mia underscore. Ketika realita tak sesuai dengan ekspektasi. Balik lagi, makanya jangan terlalu berharap lebih. Betul, usaha aja. Gitu, ikhlas gitu, jangan. Ikhlas sih, tapi tinggal yogi duitnya sih. Next dari SF Safwarika. Mainstream sih. Bisa karena kegagalan, ketakutan dan kebahagiaan. Complicated Nggak sih complicated? Iya benar. Bener. Rumit. Gimana sih Anda? Terlalu banyak apa ya cabangnya harus disesali, bukan sekali disedihkan gitu ya. Next dari Nenden Lanjut. Yuli underscore. Gara-gara LDR. Aku belum pernah ngerasain sih. Aku juga. Gimana ya, ada kita mah pacarnya satu gang. Gitu ya. Lu aja anjing yang satu gang ngomong. Next dari Anjani.sftr. Mana? Oh ya, dari Anjani Safitri kali ya. Kayaknya. Hal-hal yang menyangkut orang tua gampang banget nangis gara-gara itu. Setuju banget gue nih. Oh, anjir, sensitif sih. Sensitif. Betul. Karena ada gimana ya? Gimana sensitif? Kayak ada sesi sendiri gitu khusus orang tua nggak bisa diganggu sama masalah-masalah lain. Sih. Next dari Yayang Rayisel. Dari Yayang katanya. Kebodohan diri, penyesalan. Penyesalan lagi ini mah. Kata aku juga penyesalan mah datangnya terakhir. Karena kalau di awal Pendaftaran. betul sekali. That's exactly my point, bro. Anjing gimmick jadi banget semua anjing. Next dari Anissa YNRT. Katanya mau dinikahin tapi hobinya ngilang-hilangan. Waduh, jangan hilang-hilangan tuh. Susah Ya, nyarinya. kayaknya pemain di Naruto. Kenapa pemain di Naruto? Kan dia bilang. Gak anjing bisa banget sih. Sumpah anjing cringe banget aja. Ya. Next dari Asri Tia Mulyadi. Dari Astrid Tia Mulyadi katanya kalau pacar aku nggak nikahin aku, hehehe. Aduh. Semoga pacarnya bisa cepet-cepet Positif ya. nikahin ya. Positif lah. Positif. Ngapain sih ketawa anjing? Enggak positif lah. Mungkin lagi sibuk. Betul, lagi kan? nabung. Ada satu hal yang harus dikerjakan lah. Gokil. Gitu, seperti itu ya, Pak J. Next dari kenapa sih anjing? Kok marah sih? Next dari email April underscore. Oh,
Anjir banyak banget. Aku pernah nangis tanpa sebab apa-apa, kayak sedih banget gitu rasanya. Tapi kalau ditanya kenapa, aku juga nggak tahu gara-gara apa. Pasti ada yang pernah gitu juga. Lu pernah nggak? Itu Tiba-tiba penyebabnya nangis tuh nggak tahu kenapa, nggak tahu gara-gara apa, tapi kayak nangis aja gitu. Gelisah mungkin. Ada satu hal yang dirasain tapi DT nggak tahu. Jadi kayak nggak tenang hatinya gitu. Iya betul Mungkin banget. lebih ke apa ya? Lebih ke nggak tenang. Iya nggak tenang sih. Kegalauan mungkin. Bisa jadi. Ya mungkin ya, tapi gue juga pernah nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba Kayak nggak tenang gitu juga. nggak jelas sih aja, gitu. nangis aja. Tiba-tiba gitu. Itulah pokoknya mah complicated. Next dari Nurullah. Kepunya duit Sama. Eta mah masalah utama. Yes, gas pugu. Nggak punya duit, nangis. Gak bisa beli basreng. Gak bisa beli seblak. Gak bisa nongkrong di kosan. Anjing. Next dari Rudi Muldiana. Can gajian gas pugu. Bener. Materi deui. Aik setuju diksi, setuju pisan anjing. Gak bisa beli garpit. bener. Next dari Ocha Melia _ Dari Ocha katanya penyebabnya kalau lagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Kamu butuh sandaran sayang. Sinilah. BTW Lutfi buka jasa sandaran anjing. Boleh DM. Gak jelas bego. Boleh DM di Wow Lutfi. Okay. Next dari Jehan Istiqomah. Mana dari Jehan Istiqomah katanya gak punya uang tapi banyak keperluan banyak kak. Justru gak sebaliknya. Lu yang sebaliknya. Aku dong, aku juga kayak gitu, kayak gimana, duit sombong. Sok sombong. Sok sombong. Gimana? duit banyak pak gak butuh. Eta geus we atuh. Geus. Okay. Next dari Diki X Gojira. Diki X Gojira katanya gua terlalu ganteng. Anjir. Gila anjing. Sepede ini orang anjir. Gila, keren. Gua terlalu ganteng dan gua mikir teman-teman jelek gua yang insecure sama kegantengan gua. Wey. Nah ini influencer bro. Teng. Snoop Dogg anjing tag live. Tagline banget anjing. Next dari R Shiva STR _ Karena sedih, terharu, kecepet pintu karena pengen we atuh. Ya gimana sih awal Atur secara Islam. Next dari Irma Karis. Nangis melihat Teletubbies sudah punya baby aja, sedih tidak mengetahui tumbuh kembangnya. Emang Teletubbies punya bayi? Matahari. Enggak, ada bayinya tahu katanya. Coba kita searching ya, bentar. Gue penasaran anjing. Dan gimmick anjing. Apa kita searchingnya? Teletubbies Baby punya bayi emang Teletubbies. punya? Ya setahu gua mah yang di ini yang jadi mataharinya. Enggak lu. Ih. Ya kan? Ada katanya, gue juga belum lihat. Mana lama banget. Mana? Oh iya anjing ada. Kata gua juga Ada bego. Bayi Teletubbies. Matahari kata gua juga. Banyak. Ya Allah. Ada bego. Udah lanjut. Lanjut. Gue penasaran anjing bayi Teletubbies kayak gimana. Aduh, saya kepo. Ih, jadi laki ulah kepo. Bukan kepo anjing. Mana? Matahari. Kayaknya ada deh anjing. Tinky Winky. Dipsy. Bentar. Ini gue penasaran banget sumpah anjing. Lala. Asep. Enggak gitu dong anjing. Oh ini nih. Ih lama banget sinyalnya anjing. Sinyal lagi jelek pak. Belum dibayar ini. Ada bego. Oh anjing. Ini bayi-bayinya Teletubbies anjing. Oh, lucu aja. Tuh namanya ada Ba, Mimi, Ruru, Dageldinin, Dadat. Anjing ini silsil aja gimana. Anjing, serius anjing ada. Lanjut. Next Ke dari Cynthia ZM. mata kena cabe. Nah, Lutfi pernah. Perih. Perih sakit. Jadi aku tuh jadi gue ya waktu itu makan basreng ya. Makan basreng. Nah, si bumbu basrengnya itu rada gurih. Tak lupa gesek aku teh. Gesek kancing. Kucuk-kucuk mata anjing. Kucuk-kucuk mata lah di mata gitu kan, lupa. Bego. Terus cuci muka. Langsung Next, mandi. dari _ Hey Yayang. Yang Gara-gara jatuh tempo cicilan mendekat suka soak aku mah. nah, jadi anjir
mun can bayar cicilan ya. Kenapa sih anjing? Mun anu ngetok cicing lah. Misalnya can bayar cicilan ya, berarti cicing dia ngelamar kan. Misalnya anu ngetok Assalamualaikum, anjing dia kolektor maksud. Kenapa anjing? Netting we padahal mah Pak RT anjing rek-rek nagih duit cai anjing. Next dari Dewe Yulian, T-nya 2. Katanya dari Dewe Yulian diselingkuhin. Sabar ya sayang. Lu selingkuhin balik. Jangan mau kalah. Betul. Emansipasi wanita. Gokil. Dan cowok doang yang selingkuh. Kamu juga bisa. Iya. Sama saya. Boleh. Boleh. Bagus. Boleh DM ya, Bob Lutfi. Next dari Nisa Indira. Dari Indonesia Indira katanya, Nonton drama tapi terakhir nangis karena overthinking sama hal yang padahal belum tentu kejadian. Ai neng atuh overthinking teuing. Aduh, Belum juga kejadian udah nangis. kayak apa ya? Kayak apa gitu. Next dari Bima Perbangsa. Dari Bima katanya kehilangan seseorang yang disayang. Bener banget ya. Susah sih menjelaskannya gitu. Jadi kalau bukan jodoh tuh ya Mau diterimain dan tetap sedih, gak bisa Jadi, munafik. mau ditahan gimana mungkin, mau dilepasin segimana lepas, yang namanya jodoh ya jodoh. Kita nggak bisa ngatur gitu. Oke. Ada masanya ya. Betul. Jadi aduh, maaf banget kita nggak bisa bacain satu persatu. Gila ini banyak banget. Terima kasih netizen yang sudah berpartisipasi. Berpartisipasi. Oke, Pai, tentang menangis. Gimana sih anjing? Kan gua magang. Iya. Kan gua Ada magang. aja anjing harus ada teh susah. Oke, Pai. Tentang menangis ada yang ingin lu sampaikan kepada teman-teman kita? Mungkin gua gak peduli gender lu apa, cewek atau cowok. Kalau misalnya lu memang udah bener-bener capek akan kehidupan, atau memang mungkin pernah disakiti sama lawan jenis gitu kan. Kalau lu butuh nangis ya kenapa enggak gitu. Betul. Asal tau tempat sih. Kalau buat cowok malu. Yang paling enak di WC. Betul. Pasti. Kita bahas. Betul. Oke, dari gua untuk kalian yang sedang menangis, menangislah tapi jangan terlarut-larut. Menangis perlu, apalagi menangis karena mengingat dosa. Eta mah wajib pisan anjing. Dan apa ya? Menemani orang yang sedang menangis. Oh iya, sama itu perlu orang. usahain kalau teman, kerabat, adik, kakak, ibu, bapak sedang menangis, Siapapun. kalian siapapun lah. Dengarkan gitu. Gitu ya, temanilah mereka, dampingi mereka. Takutnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau perlu sih, kalau misalnya cerita ajak ketemu langsung sih. Betul, jangan ditelepon. Kalau Jadi bisa parah banget ya, sedih banget gitu. Lu bisa banget lu nawarin, lu lagi di mana, yaudah yuk kita ketemu. Betul. Dari situ lu bisa modus gitu. Anjing. Ada suka ini deh kan bangsa. Enggak bener. Memang jadi lebih apa ya, kalau ketemu tuh lebih intens gitu. Oke, baik. Dan mungkin itu ya, kalau ada teman kalian yang sedang nangis jangan disuruh berhenti. Pokoknya biarin dia nangis sampai puas. Oke. Mungkin cukup sekian dari kita. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita di Spotify, Di Radio Publik, di Google Podcast, Breaker, YouTube, Apple Podcast. dan lain-lain. Aja dan Lutfi pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. See you on the top. See you soon, bye.